Hai semuanya, pada video kali ini ya bisa dibilang saya ingin sedikit berbagi pengalaman dalam treatment Channa Stewarti ya. Kebetulan Channa Stewarti punya saya ini hasil tangkapan alam atau yang sering disebut itu WC. Untuk bahasa Inggrisnya kalian baca sendiri saja. Dan ikan ini datang tepat di rumah saya itu tanggal 5 Maret kemarin. Dan video yang saya tampilkan ini adalah pada tanggal 17 Maret ya. Jadi video ini setelah ikan 12 hari saya rawat ya. Nah, pada video kali ini saya akan ya bisa dibilang membagikan pengalaman, membagikan treatment. Siapa tahu bermanfaat buat kalian yang ingin mencoba treatment Channa Stewarti hasil tangkapan alam ya. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas? Tetap simak videonya dengan baik ya, supaya kalian itu memahami apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama, ketika kalian ingin merawat atau memelihara Channa Stewarti, yang jelas kalian harus memilih ikannya dulu. Kalau kalian sumpama tempat kalian itu dekat dengan seller, terus kalian datang sendiri, itu lebih bisa dibilang lebih mudah lah untuk memilih ikan yang sesuai selera kalian. Dan kebetulan ikan yang saya tampilkan ini saya milih langsung di sellernya ya. Jadi saya datang ke tempat sellernya, saya pilih ikan yang menurut saya itu cocok lah. Dan bagaimana sih milihnya? Kalau saya pribadi itu aslinya simple. Saya itu hanya memilih dimana ikan yang paling respon dan yang paling aktif. Nah, itu yang saya pilih. Karena kenapa? Ketika Channa Stewarti, bisa dibilang kan Channa Stewarti itu lumayan susah lah untuk melatih mentalnya. Maka dari itu saya memilih ikan yang paling aktif, paling respon. Untuk masalah marking atau dot yang di badan itu bisa sesuaikan dengan selera kalian ya. Namun kalau saya pribadi yaitu saya lebih memilih ikan yang paling aktif dan paling respon. Baru selanjutnya kita memilih dot yang paling banyak. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih penanganannya ketika ikan baru datang di rumah kita atau baru masuk di tank. Kalau yang saya lakukan ketika ikan masuk, awalnya ikan ini tidak saya beri dasaran ya, tidak beri pasir. Namun ketika tidak diberi pasir, si ikan malah loncat. Jadi si ikan itu nabrak tutup terus. Dan alhasil saya coba berikan pasir dan si ikan itu tenang. Dan selama 1-2 hari itu saya tidak berikan lampu si ikan. Supaya apa? Supaya si ikan itu lebih tenang terlebih dahulu dan supaya si ikan itu adaptasi di lingkungan yang baru. Itu yang saya lakukan ya. Dan pada awal ikan itu datang ya, saya coba berikan cacing supaya si ikan itu mau makan. Namun alhasil si ikan itu tidak merespon dan tidak mau makan. Dan ini adalah hari kedua saya coba berikan jangkrik. Saya pancing menggunakan jangkrik, apakah si ikan itu mau makan atau tidak. Karena pada awal datang si ikan itu tidak mau makan atau tidak mau merespon ketika saya berikan cacing. Oh iya, jangan lupa ketika awal ikan datang itu air cukup sedikit saja ya, bisa dibilang 25-30% dari tingginya akuarium. Dan jangan lupa berikan agriflavin atau berikan ketapang ya, supaya si ikan itu lebih stabil dan tidak terkena penyakit. Dan sebelum saya mencoba untuk memancing ikan dengan jangkrik, saya juga pernah memasukkan 2 ekor ikan cere
namun juga tidak mau direspon sama si Chana stewartinya. Dan beberapa saat setelah saya tunggu, akhirnya si ikan mau makan, namun balik lagi ke bawah ketapang dan langsung ngumpet ya. Dan ini adalah hari ketiga saya coba goda si ikan menggunakan karet, ya supaya si ikan itu tidak hanya mager saja atau mojok terus, sekaligus untuk melatih mentalnya. Ini adalah hari keempat ya, jadi saya pancing lagi menggunakan jangkrik. Aslinya setiap hari itu saya berikan makan, namun saya tidak memvideonya ya. Dan untuk lampu sendiri ini saya nyalakan ketika saya ingin memberikan makan. Setelah saya berikan makan, selang beberapa menit atau bisa hitungan jam atau sejam atau 2 jam, itu saya matikan kembali. Dan untuk hari keempat ini si ikan sudah lumayan respon ketimbang pada awal ikan datang ya. Untuk daun ketapangnya itu saya angkat, karena apa? Supaya si ikan itu tidak ngumpet terus dan lebih mudah untuk menggoda si ikan menggunakan makanan. Oh iya, di hari keempat ini kondisi airnya sudah lumayan bening itu karena sudah saya ganti ya. Namun buat kalian ketika si ikan itu belum aktif itu jangan diganti terlebih dahulu. Jadi tunggu si ikan lumayan aktif. Ketika sudah seminggu atau 2 minggu, ketika tank sudah kotor sekali, baru kalian ganti. Itu menurut saya pribadi ya. Kalau dari kalian ada yang mau memberikan saran, bisa saja tulis di komentar. Ini adalah hari ke-9 ya. Untuk volume air saya naikkan lagi dan sudah saya ganti juga airnya. Pada hari ke-9 ini si ikan sudah mau merespon gerakan tangan. Jadi sama tangan itu si ikan tidak terlalu takut, karena biasanya ketika ikan datang terus ikan masuk sama tangan itu pasti takut ya. Dan untuk melatihnya sendiri itu ya saya selalu menggoda si ikan sebelum memberikan makan ke ikan. Jadi walaupun si ikan itu tidak mau merespon, tetap saya goda menggunakan gerakan tangan, dan setelah saya goda baru saya berikan makan seperti yang saya lakukan di video kali ini. Dan pada video kali ini itu saya berikan cacing merah. Kalau di sini sebutannya itu cacing merah. Namun untuk aslinya ini cacing jenis apa saya tidak tahu ya. Yang jelas sebutannya seperti itu. Nah, untuk manfaat cacing sendiri untuk ikan itu apa? Aslinya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Namun ya akan saya sedikit jelaskan untuk manfaat cacingnya. Yang jelas ketika ikan ada luka itu bisa mempercepat penyembuhan pada luka si ikannya. Dan untuk manfaat lainnya bisa cek saja di channel saya karena videonya itu sudah saya upload sudah lumayan lama. Oke, mungkin itu dulu pada video kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi semoga video kali ini itu bermanfaat dan pengalaman saya pribadi yang saya sampaikan pada video kali ini itu bisa kalian pahami ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.